Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Dimanapun jemaat berada saat ini, saya percaya engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat. Karena Tuhan berkarya atas kita hari ini. Amin. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini, itu karena berkat anugerah darimu. Itu karena penyertaan-Mu Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami memulai ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha mulia. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Glory. Terima kasih ya Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, kami mengakui ya Tuhan. Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Mari kita akui di hadapannya. Kita bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus.
terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini ada satu keluarga akan menyerahkan putra pertamanya. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan,
dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Markus 10 ayat yang ke-13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada orang-orang itu, kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sesuatu yang sangat luar biasa kalau hari ini seorang putra telah diserahkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat sekalipun kita masih online. Dan bersama para malaikat-malaikat di surga menyaksikannya. Putra dari Bapak Nathanael Konstantin dan Ibu Nia Ramahwati, dan anak ini diberikan nama Stefanit Konstantin. Biarlah dari kedua orang tua ini saya mengundang untuk bisa maju ke depan dan menyerahkan putranya. Di hadapan Tuhan, apa yang hendak kau katakan ketika kalian mendapatkan seorang putra seperti yang kalian harapkan, dan Tuhan telah memberikan anugerah ini buat kalian? Apa yang hendak engkau sampaikan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan di hadapan para malaikat? Kami telah menerima Stefanit Konstantin karena anugerah Allah. Karena itu kami serahkan kembali kepada Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Pakailah Stefanit Konstantin ini sesuai rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah janji mereka di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Tuhan dan di hadapan para malaikatnya. Saya sebagai hamba Allah akan bertanya kepada mereka, ketika kalian mengatakan dan mengucapkan janji yang sedemikian, sungguh-sungguhkah engkau mau mengarahkan anak ini dan mengantarkan anak ini ke sekolah minggu dalam keadaan apapun, hujan maupun panas, sibuk atau tidak sibuk? Bersediakah kalian untuk mengarahkan anak ini terus datang ke rumah Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh? Ya, kami bersedia. Tuhan, hanya Engkau yang dengar apa yang telah Nathanael dan Nia sampaikan kepadamu di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan dan di hadapan para malaikatnya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Kau jadikan ini, dan hari ini telah diserahkan kepada Engkau melalui hamba-Mu Tuhan, Abigail Imelda Wijayanti, di hadapan jemaat, di hadapan-Mu dan di hadapan para malaikat di surga. Hamba meminta urapan dan kuasa-Mu turun atas hamba ketika hamba menyerahkan dan membawa anak ini di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, amin.
Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang istimewa ini. Hamba membawa Konstantin Tuhan ke dalam tangan-Mu. Stefanit Konstantin ini dengan cinta kasih dan anugerah yang daripadamu. Pakai anak ini Bapa sesuai dengan nama yang telah Kau berikan baginya. Sejak Kau taruh dia dalam rahim ibunya. Bapa, kami bersyukur, kami percaya dengan nama Stephen Tuhan yang sudah Kau tetapkan dan Kau pilihkan. Itu adalah nama yang istimewa, nama yang luar biasa. Pakailah Stephen ini Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang akan menaungi anak ini siang dan malam. Engkau yang akan menyertai anak ini kemanapun dia pergi dan melangkah. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau senantiasa ada beserta dengannya. Baik pekerjaan secara jasmani maupun pelayanan yang Engkau kehendaki baginya setelah dia dewasa kelak Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Cinta kasih dan kemurahan-Mu selalu menaunginya. Sekali lagi yang menyerahkan Stefanit Konstantin ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Dan terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Engkau sendiri yang sudah turun tangan, mengurapi dan memberkati Stefanit Konstantin di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini yang kita nanti-nantikan. Amin. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kepada setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Makanan ini akan kami makan ya Tuhan, sampai kenyang. Urapi hamba-Mu, aku percaya firman, surapan Kau berikan kepada hamba-Mu. Dan kami semua siap. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Tidak terasa kita sudah memasuki di awal bulan Desember. Waduh, siapa yang berulang tahun di bulan Desember angkat tangan. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan panjang umur, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Dan saat ini saya akan melanjutkan di dalam kemustahilan, terobosan untuk memasuki dalam kemustahilan. Beberapa bulan yang lalu di bulan
8 Agustus ya, di dalam bulan 8 itu Agustus ya. Tuhan sedang menaruh benih. Dan benih itu bukan benih jagung, bukan benih benih-benih yang ada benih cabai, bukan, tetapi benih ilahi. Benih ilahi telah ditaruh di dalam saudara. Benih ilahi ditaruh kepada umatnya setiap waktu. Dan benih-benih itu apa sih? Benih yang Tuhan taruh di dalam saudara itu adalah benih-benih yang mustahil bagi manusia. Benih apa? Otomatis benih yang membawa damai, benih yang membawa kekuatan, benih-benih yang menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin karena iman percaya yang sangat kuat. Jadi saudara, dari awal Juni sampai hari ini, sampai memasuki di awal Desember, kita sudah selesai untuk memasuki dalam satu terobosan kemustahilan. Tinggal menunggu berkat-berkatnya saja. Tetapi saudara harus tetap ada di dalam ketaatan, saudara harus tetap di dalam kesetiaan. Hal-hal yang sudah diajarkan dari bulan Juli kemarin sampai hari ini, itu buahnya itu kita petik dan kita tuai itu di bulan Desember. Setelah apa? Setelah saudara menikmati benih-benih yang Tuhan sudah taruh di dalam setiap saudara. Dan Tuhan tidak pilih kasih untuk menaruh benih itu kepada semua umatnya yang mau diubahnya, yang mau menikmati berkat, itu Tuhan taruh benih itu. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalipun beribadah di rumah masing-masing, tetapi Bapak Ibu terus mengikuti akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini membawa benih-benih ilahi itu. Dan hari ini saya mengajak menuai suatu benih yang luar biasa dan nantikan terobosan yang baru sudah ada di dalam kehidupan saudara. Yaitu apa? Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya memberi judul pertumbuhan benih-benih ilahi yang Tuhan sudah taruh kepada umatnya beberapa waktu yang lalu. Yaitu benih kasih dan benih taat. Ketika saudara memiliki benih kasih dan benih taat, di sana ada firman-firman Tuhan yang ditunjukkan untuk menjadi contoh, untuk menjadi cermin, untuk menjadi satu panutan kepada kita. Seberapa saudara yang sudah menikmati benih-benih ilahi ini, tolong angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya enggak tahu, tetapi Tuhan melihat dari sorga tangan-tangan saudara yang saudara mau membuka lahan hati saudara untuk ditanami benih-benih itu. Dan Tuhan saat ini sedang ada di rumah saudara dan Tuhan meneliti benih-benih yang sudah bertunas dan akan bertumbuh semakin hari semakin tinggi dan akan berbuah dengan lebat. Karena Tuhan mau menantikan buah-buah yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saudara, di dalam ladang saudara, yaitu hatimu. Pertumbuhan benih-benih ilahi yang ditaruh kepada umatnya di sini. Lukas 22 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama ya. Di sini hari ini banyak ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya tunjukkan dan saudara bisa mencatatnya. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ketika benih ilahi itu ditaruh, enggak gampang kita untuk menerimanya. Banyak orang akan menolaknya. Ketika benih itu ditaruh, wah enggak bisa. Dia menjadi musuhku, aku harus memiliki pembalasan kepada dia. Aku harus dendam, aku harus sakit hati. Itu tipuan iblis semua. Supaya saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika benih ilahi itu ditanam di hati saudara, di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu di ayat 31 dikatakan iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Di ayat yang ke-32, tetapi kata firman Tuhan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Ada kerjasama yang baik, ada kesehatian, ada cinta kasih, ada belas kasihan. Tanpa ada belas kasihan, tidak mungkin
Lukas ini akan menulis dan Lukas ini akan mengatakan, tetapi aku telah berdoa untukmu Simon, supaya imanmu jangan gugur, kata Lukas. Dan engkau, jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Mereka dalam keadaan yang tidak sehat sama sekali. Benih sudah ditaruh, benih sudah diberikan, tetapi masih setengah hati untuk membukanya. Tetapi kerjasama yang baik karena kasih yang diajarkan, benih yang ditaruh itu adalah benih kasih, benih yang ditaruh itu adalah benih saling mengasihi, menyayangi dan saling menguatkan, saling mendoakan, maka pertumbuhan itu terjadi di sini. Supaya imanmu jangan gugur, itu yang diminta. Maukah saudara kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun saya tidak pernah berjumpa dengan saudara ya. Sudah hampir memasuki, panjang banget ya, nanti bulan Maret kita sudah 1 tahun. Tapi apa yang akan terjadi kita tidak tahu di tahun ke depan ini. Dan saya tetap berdoa loh buat saudara. Sekalipun saya tidak berhubungan, tidak kontak dan yang lain sebagainya. Tetapi saya selalu membawa jemaat-jemaat di Jehovah Rapha Ministry ini ke Misbah Tuhan. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Ketika saudara sakit, ketika saudara lemah, ketika saudara menghadapi apapun gitu ya. Tetapi saya tetap membawa saudara dalam Misbah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, dengan iman saya, saudara pasti diberikan pertolongan oleh Tuhan. Amin. Jadi apa yang tertulis di dalam Lukas itu adalah bagian pertumbuhan dari benih-benih Roh Kudus yang sudah ditanam di bulan Agustus kemarin. Dan ini adalah contoh-contoh yang diberikan kepada kita semuanya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi tidak berhenti pada kita sendiri yang sudah dikuatkan, tetapi biarlah kita boleh menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan dalam konteks yang benar. Bukan yang salah tetapi yang benar. Loh, ada tabuk pelayanan yang salah di akhir zaman, begitu banyak nabi-nabi palsu. Karena apa? Karena dia bisa menyerupai malaikat terang. Tetapi dari mana perbedaannya? Orang yang datang membawa damai, orang yang datang membawa sukacita dan ketenangan, di sanalah itu yang benar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah benar, suci dan kudus. Maka apa yang diberikan kepada saudara itu adalah yang terbaik. Haleluya. Kita lanjut di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara sadar enggak kalau biji gandum itu cuman satu butir itu kalau ditanam dan dia menjadi mati. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, nah, kalau biji itu tidak ditanamkan, semua orang mati dikubur ya. Dan biji yang satu butir itu ditanam, biji itu tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, jika ia ditanam, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau saudara sudah ditanam dari bulan Juni sampai bulan November akhir kemarin, kita terus diajari dalam berbicara tentang benih-benih yang ditanam. Mungkin sakit, mungkin saudara juga tersinggung dengan firman yang saya sampaikan. Mungkin saudara kecewa dan yang lain sebagainya. Nggak akan mengikuti ibadah online-nya, apalagi kalau Bu Ida yang menyampaikan, mending aku nggak melihat saja, nggak mengikutinya. Saya juga tidak mengerti kalau ada yang seperti itu, tetapi enggak apa-apa, enggak masalah. Saya tetap menyampaikan hasil dari benih yang ditanam itu. Ketika engkau marah, ketika engkau tidak suka dengan firman itu, ketika engkau merasa Allah apa aja, udah cari di YouTube begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih dari dia, aku akan mengikuti dia saja. Tetapi saya mau katakan saat ini, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau saudara membuka hati saat itu dan saudara mau ditanami oleh benih ilahi itu, saya percaya setelah pandemi selesai engkau akan membawa banyak sekali tuaian. Dari mana? Dari kesaksian, dari hasil pelayananmu, dari hasil pekerjaanmu. Dan akan membuat satu terobosan dalam kemustahilan. Yang tadinya tidak kenal sama si A si B, tetapi melalui pelayanan saudara, akhirnya begitu pandemi selesai, kita bisa bersama-sama ada pekerjaan yang baru secara finansial yang bisa kita jumpai. Kita tidak mengerti. Hari-hari ini kita masuk terus di dalam terobosan keilahian ini, terobosan kemustahilan ini, benih-benih ilahi ini sepertinya mati gak ada apa-apanya. Tetapi nanti Tuhan telah tiba, maka engkau akan kewalahan untuk menerima berkat secara jasmani. Amin. Engkau sudah menikmatinya secara rohani, maka engkau akan memperoleh secara jasmani. Ada amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita lanjut ke dalam Yohanes 15 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kita baca bersama-sama ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ini hasil dari pertumbuhan benih ilahi yang ditanam di dalam kita. Ini hasilnya ya. Dan ini pengajaran yang Tuhan berikan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setiap hari kita dengar firman, setiap hari kita dengar renungan. Begitu banyak sekali di YouTube, ketika di online ini ada. Semua kita ikuti, semua kita dengar. Tuhan tahu memang sudah bersih. Tetapi belum tentu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Belum tentu saudara tinggal di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara pertumbuhan yang sehat, bagaimana cara memperoleh benih-benih dari Roh Kudus itu. Ini ayatnya. Di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bukan cuma sekedar mendengar firman, bukan cuma sekedar melihat si A si B yang berkhotbah, bukan cuma mendengar dan mengikuti ibadah ini dan itu, bukan. Tetapi secara roh, secara fisik, secara tubuh, secara hati kita tinggal di dalamnya. Kalau saudara cuman ikut-ikutan sana sini, ikut-ikutan pelayanan ke sana ke sini, ikut-ikutan si A si B ke sana ke sini, saudara tidak tinggal isinya cuman lelah, isinya cuman capek gitu ya. Ada aturan-aturan yang ditentukan dan ditetapkan, hati-hati iblis bisa menyerupai malaikat terang. Yang terpenting saudara tetap tinggal di dalam firman-Nya dan firman itu tinggal di dalam saudara. Maka engkau akan berbuah. Kapan buahnya itu? Hari-hari ini engkau sudah memperoleh. Nanti ketika kita berjumpa engkau akan menyaksikan betapa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan saudara sudah menjadi sudah panen dengan buah-buah yang luar biasa, sudah menjadi tukang panen yang diberkati dengan luar biasa. Amin. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur, jadi di luar Tuhan bukan lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, di luar Tuhan, di luar firman Tuhan, di luar pimpinan kuasa Roh Kudus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa, itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kecakapan kita, kepandaian kita, jabatan kita, kekayaan kita, tetapi itu semua karena anugerah-Nya. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Biarlah benih yang ditaruh di dalam umatnya, di dalam saudara, benih kasih dan benih taat itu bisa bertumbuh. Amin. Dan pertumbuhan benih-benih itu adalah Roh Kudus yang memimpinnya. Kita lanjut di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Ketika saudara sudah bisa berbuah dengan lebat, saudara bisa berbuah besar dan saudara bisa buah saudara bisa dinikmati oleh orang lain. Biarlah bukan saudara yang tampil, tetapi biarlah Roh Tuhan itu yang lebih besar dari segalanya. Sesuatu yang luar biasa ketika kita benar-benar tinggal di dalam Dia. Tuhan akan semakin pertambahkan kepercayaan yang dahsyat dan luar biasa. Maka dari itu firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 30 mengingatkan kepada kita. Ia harus semakin besar, Yesus harus semakin besar, Roh Kudus harus semakin besar. Tetapi aku, diri kita harus semakin kecil. Amin. Berarti tidak boleh ada kesombongan. Tidak boleh ada keegoan, tidak boleh ada keakuan. Biarlah Yesus yang terbesar dari segalanya. Roma 6 ayat 13, hari ini banyak banget firman Tuhan karena ini pertumbuhan yang Roh Kudus tunjukkan kepada kita. Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuhan mau saudara ini dikenan oleh Tuhan. Tuhan paling suka saudara dikenan. Bukan karena kepandaianmu, kecakapanmu, kerajinanmu ketika pandemi seperti ini. Kesana, kesini, ke situ dan yang lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau satu perkenanan di hadapannya. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kebaikan. Oh baik mengenalkan si A, si B, si C dalam pelayanan A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu. Wow ini hebat, ini luar biasa. Bukan yang seperti itu. Kita tinggal tenang dan kita melekat pada pokok anggur ini. Ketika kita ada di sana, maka engkau akan menjadikan satu pertumbuhan dan engkau akan menumbuhkan buah-buah yang lebat. Maka diingatkan kepada kita, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Yang kelihatannya baik, yang kelihatannya lemah lembut, yang kelihatannya sangat bersahaja, yang kelihatannya gak norak seperti itu. Padahal di balik semuanya ada dosa, ada penipuan, ada kebohongan, ada keserakahan yang tidak pernah ditampilkan. Padahal di balik semuanya seperti itu. Tuhan gak suka yang seperti itu. Amin. Kita diingatkan loh dengan firman Tuhan. Karena saudara sudah ditanami dengan benih-benih ilahi. Yaitu dari Roh Kudus sendiri. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Kalau tidak mati tidak akan berbuah. Tidak akan bertumbuh. Tadi sudah kita baca ya. Tetapi yang sekarang hidup. Biarlah engkau melekat kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus sendiri. Dia telah lahir. Dia telah mati. Dan dia bangkit. Dan hidup. Untuk selama-lamanya. Sampai hari ini. Amin. Mari kita ikuti teladan Dia. Yang memberikan kehidupan. Di dalam segala kekekalan. Kita jalani aja. Kalau kita dimaki-maki, kita di ini biarkan aja. Itu adalah sampah. Dan kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita hanya kepada Allah. Untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Dan engkau akan menjadi kesaksian di seluruh dunia. Mungkin gak sampai mendunia. Mungkin di kota-kota. Mungkin di desa-desa.
Mungkin kepada orang yang belum mengenal Kristus, melalui pelayanan saudara, saudara dipakai dengan luar biasa. Dan mereka memperoleh semuanya yang indah dari saudara. Itu yang Tuhan paling suka. Jadilah senjata kebenaran untuk orang banyak. Amin. Haleluya. Kita lanjut lagi ya. Di dalam Roma 12 ayatnya 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Sekalipun kita tidak berjumpa, tetapi biarlah melalui pujian dan sembah yang kita berikan, itu untuk hormat kemuliaan bagi Bapa. Jangan karena tidak ada ibadah offline ini, lo nggak ikut ibadah online Pak, enggak, Ibu enggak, sibuk, lupa. Hati-hati Bapak Ibu. Saya beberapa hari mendengar ada seseorang yang mengatakan begitu, saya tanya, ya ngomong-ngomong, begitu akhirnya saya tanya, Bapak Ibu enggak lihat, enggak mengikuti ibadah online? Enggak, kenapa lupa? Saya menangis. Saudara boleh tidak melihat tayangan ibadah kami, tetapi yang saya mau, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mungkin melalui satu pujian aja atau refnya aja. Tapi hatimu mengatakan, aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin sedang engkau sibuk, sedang engkau beristirahat dan yang lain sebagainya. Diambil refnya saja. Kalau misalkan pujian haleluya 12 kali, diambil refnya aja. Haleluya, haleluya. Kita ambil refnya aja gitu ya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, cuma refnya aja kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini yang Tuhan mau dari setiap kita anak-anak Tuhan yang selalu ada di dalam segala rencana Bapa yang indah. Karena benih-benih ini telah ditanam sejak bulan 6, sejak bulan Juni sampai berakhir di awal bulan Desember ini. Benih itu Tuhan mau. Ketika nanti kita offline, Tuhan akan melihat kedewasaan saudara di dalam rohani dan perubahan-perubahan yang penuh dengan cinta kasih. Kita lanjut di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jangan khawatir Bapak Ibu, engkau punya masalah, engkau punya persoalan. Tetapi ketika engkau tetap melekat kepada Tuhan, benih ini tetap ada di dalammu, maka percayalah Tuhan akan memperbaharui dalam batinmu dari hari ke hari. Amin. Yang susah pasti dihiburkan. Yang tadinya pekerjaan sudah mau digeser nggak jadi. Itu adalah salah satu dari 2 Korintus 4 ayat 16 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sakit penyakit apapun yang terjadi kepada kita itu pasti terjadi karena kita hidup di muka bumi. Tetapi Tuhan senantiasa memperbaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi saudara satu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang sepertinya saudara tidak mampu, yang sepertinya saudara tidak sanggup dan tidak kuat. Ingat, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Jadi kecil sekali ketika Tuhan memperbaharui dari sehari ke sehari, itu diangkutnya, maka engkau tidak akan merasakan keberatan-keberatan yang melampaui dari kekuatan yang engkau miliki. Berikutnya 1 Korintus 10 ayat 13, ini adalah pertumbuhan benih-benih Roh Kudus ya. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ada amin. Sebab Allah itu setia dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui dari kekuatan yang saudara miliki. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga saudara dapat menanggungnya. Tuhan tahu keterbatasan kita. Saya yakin dan percaya begitu banyak masalah persoalan yang sedang kita hadapi ya di hari-hari ini. Banyak orang di luar sana mengatakan pekerjaan semuanya kacau, semuanya sepi dan yang lain sebagainya. Sama. Apakah hamba Tuhan tidak mengalami? Sama. Mengalami, tetapi saya percaya. Tadi pagi saya masih mengatakan kepada Bapak, Pak, saya yakin, saya tetap bersyukur. Apapun yang saya hadapi saat ini, sepertinya saya nggak mampu, tetapi saya percaya Tuhan bahwa apa yang saya hadapi ini masih ada kekuatan buat saya sehingga kau izinkan terjadi. Nah, kalau saya sudah nggak kuat, pasti kau akan cut itu. Itu yang saya katakan baru tadi pagi saya berbicara kepada Bapak. Dan Bapak, wah luar biasa, pokoknya digantikan dengan sukacita yang luar biasa. Jadi air mata itu bukan air mata kesedihan, bukan air mata kesusahan, tetapi air mata ucapan syukur. Terima kasih bisa menjalani ini, melewati hari ini begitu seperti ini. Tapi sebentar sore saya melewati, besok pagi saya memasuki sudah yang baru, dijalani lagi. Sore datang lagi, saya yakin ini akan lewat, paginya sudah baru lagi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau putus asa, jangan engkau kecewa dan engkau salah paham dengan Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan senantiasa dan selalu ada di dalam rumahmu. Betapa bahagianya kita di saat pandemi seperti ini, Tuhan selalu hadir. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap detik Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Lanjut ayat firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ada amin. Setuju dengan saya? Jangan engkau melawan dan berjuang dengan keduniawianmu, engkau tidak akan mampu. Isinya nanti apa? Putus asa dan akhirnya bunuh diri. Ingat, setan lagi cari mangsa loh. Kalau sudah gitu kita masuk ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada yang mengikuti di Jemaat Jehovah Rafa Ministry ini renungan harian, kita sehat, kita kuat, kita masuk dalam perkenanan Tuhan. Dan hari-hari ini di dalam perenungan itu berbicara dan menjelaskan tentang pekerjaan setan dan dosa-dosa yang ada di sana. Kita jangan di bawah hukum dosa, tetapi mari engkau dan saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka dari itu di sini dikatakan memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata apa? Yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Benteng-bentengnya iblis kita hancurkan. Ikuti terus renungan harian kita sehat, kita kuat, karena kita mulai memasuki di sana. Sesuatu yang luar biasa, Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Bapak Ibu tahu, Bu, masa dikasih firman aja kok gak pernah dikasih uang gitu.
bagiannya Tuhan untuk memberi uang kepada saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya membagikan berkat firman. Karena firman ini lebih dari uang. Ketika saudara kuat di dalam roh, saudara pasti lebih kuat di dalam jasmani. Ketika saudara kuat di dalam jasmani, saudara bisa memperoleh uang. Amin. Jelas ya apa yang saya sampaikan. Lanjut di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, ini adalah ayat yang terakhir ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Ketika saudara dalam keadaan lemah, di sana kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan. Saudara akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Bukan dongeng, bukan cerita. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan yang demikian. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau ini ditulis oleh Petrus di jemaat di Korintus, ini yang terjadi kepada dia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan boleh menjadi nyata di dalam engkau. Amin. Menjadi sempurna di dalam Paulus. Mengapa? Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini inilah yang saya alami. Tetapi saya tetap bermegah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin saudara akan katakan, waduh Bu Ida katanya seperti itu. Tetapi buktinya tuh badannya tetap gemuk. Wow, itu adalah anugerah yang luar biasa. Bahkan lebih gendut dari waktu kita masih offline itu ya. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku menjadi kuat. Ini yang ditulis oleh Paulus. Kalau saudara takut untuk mengatakan ini, saudara tidak usah mengatakannya. Tetapi saudara lihat dan saudara baca, wow, luar biasa, berani banget Paulus menuliskan ini. Karena ini yang terjadi pada dia. Jadi dia gak ada yang ditutup-tutupi. Oh iya ya benar ya. Karena itu Paulus senang dan rela di dalam kelemahan. Ini Paulus, kalau saudara mau monggo gitu ya. Tapi kalau saudara gak, waduh stop Bu Ida. Apalagi di dalam siksaan nih, waduh bahaya ini. Di dalam kesukaran apalagi, waduh gak bisa beli apalah. Dan di dalam penganiayaan lagi, waduh Paul moh aku kesesakan oleh karena Kristus. Seringkali kita dilecehkan, masa sih hamba Tuhan seperti itu. Dimintain doa aja, gak diangkat-angkat teleponnya. Maaf telepon saya kedua-duanya rusak. Makian, cacian begitu banyak, diolok dan yang lain sebagainya. Ya bersyukur dan berterima kasih. Tapi saya tetap ada di dalam doa buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri sepanjang firman yang sudah saya berikan. Ini adalah pertumbuhan benih-benih Roh Kudus yang ditanam di dalam saudara sejak Juni kemarin. Dan hari ini penjelasannya sudah sangat jelas. Untuk minggu-minggu berikutnya di bulan Desember kita sudah berbeda lagi. Tetapi ingat baik-baik di dalam firman Tuhan hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Ketika saudara diberkati, berkatilah juga orang lain. Persiapkan hatimu, jangan ada kekecewaan, jangan ada keluh kesah, mengampuni dan mengampuni. Amin. Ketika saudara mengampuni, saudara akan mengambil tubuh dan darah Kristus dalam keadaan kudus dan suci. Karena Dia kudus dan suci buat kita semuanya. Mari tundukkan kepala, kita persiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bapa, kami bersyukur
buat kebenaran firman-Mu, hasil dari benih-benih ilahi yang sudah Kau tanamkan di dalam setiap umat-Mu. Dan mereka yang percaya, mereka akan melakukannya. Mereka yang memiliki roh ketaatan, mereka akan melakukannya. Mereka yang Kau ajarkan untuk mengasihi, mereka akan melakukannya Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus yang akan menyatu di dalam setiap tubuh dan darah kami, yang dapat mengubahkan hati kami, karakter kami, pikiran kami, dan cara pandang kami, serta menuntun dan menata setiap tutur kata kami, sehingga tutur kata kami tidak menyakiti orang lain, tetapi memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin Tuhan, amin. Kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Kita percaya bahwasannya saat ini yang kita terima bukanlah sebuah rutinitas Bapak Ibu yang terkasih, tetapi ini adalah tubuh dan darah Kristus yang menjadi kekuatan untuk setiap kita. Amin. Sungguh indah Engkau Tuhan dan sungguh besar pengorbanan-Mu Yesus. Bisa membalas kesetiaanmu.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat hosti di tangan kananmu. Sungguh Bapa, terlalu indah Kau bagi kami. Terima kasih. Tiada yang bisa kami selami dalam segala rancangan dan rencana-Mu dalam kami. Kami percaya dan sungguh yakin dan percaya. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan 2000 lebih tahun yang lalu. Kami boleh ada saat ini dan kami boleh mengikuti, mengenang kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau perbaharui tubuh, jiwa dan roh kami. Ketika kami Bapa boleh menyatu di dalam Engkau Tuhan. Dan sebentar Bapa, hosti ini yang sudah Kau ubahkan menjadi tubuh-Mu akan menyatu di dalam tubuh kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu luar biasanya cinta kasih Bapa. Dengan iman percaya saudara, bahwa hosti ini adalah benar-benar yang diubahkan saat ini menjadi tubuh Kristus. Mampu dan sanggup memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan buat saudara. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, sakit penyakit apapun, termasuk saudara yang kena COVID-19 sekalipun, percayalah, yang tiada pernah terselami oleh hati dan pikiran kami, Yesus sanggup melakukan dan mengerjakannya. Amen. Melalui tubuh Kristus yang saat ini ada di tangan kanan saudara, sakit penyakitmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Pekerjaanmu dipulihkan di dalam nama Yesus. Amen. Keadaan keluarga dan rumah tanggamu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu, anak menantumu, anak cucumu mendapat bagian berkat yang kudus di dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi lebih lagi Bapa. Inilah anak-anakmu Tuhan yang memiliki iman percaya kepada Engkau. Kami mengangkat hosti tinggi di tangan kanan kami. Seperti apa yang telah tertulis di dalam firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi, saudariku yang saya kasihi, percayakah engkau bahwa hosti yang ada di tangan kanan saudara ini benar-benar melambangkan tubuh Kristus yang sebentar menyatu dalam tubuh kita? Amen. Mari yang percaya ini adalah tubuh Kristus, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu ini benar-benar telah diubahnya menjadi darah Kristus yang sebentar akan menyatu di dalam tubuh kita. Mari yang percaya kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu.
kasih Bapa buat tubuh dan darah dalam perjamuan kudus hari ini. Bersama dengan anak-anakmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tetapi Kau hadir bersama mereka Bapa. Dan mereka merasakan kehadiran-Mu, kehangatan pelukan kasih sayang. Kami percaya Bapa, kami percaya Kau selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dan sangat baik. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu Bapa selalu Kau berbaharui dari sehari ke sehari buat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapa, hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan persembahan persepuluhan di bulan November Tuhan. Engkau sediakan kembalikan berkat berlipat kali ganda buat mereka yang juga menyerahkan persembahan-persembahan yang lain Tuhan. Engkau kembalikan berkat yang berkelimpahan atas mereka. Bagi anak-anak-Mu yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan maupun persembahan-persembahan yang lain, kiranya Bapa juga memberkati mereka sama, sehingga pada suatu saat nanti mereka bisa Bapa untuk mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, persembahan persepuluhan itu di dalam nama Yesus. Kalaupun ada anak-anak yang mengatakan, saya tidak bisa mengembalikan Bu, karena begitu banyak tanggungan-tanggungan yang harus saya selesaikan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa yang dari Sion memberikan jawaban di dalam setiap pergumulan mereka. Dengan kuasa keilahian-Mu Bapa, mereka akan menikmati berkat kudus-Mu untuk memasuki dalam terobosan kemustahilan yang dari Engkau. Maka mereka Bapa akan Kau limpahi dengan segala berkat-berkat kudus-Mu untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu buat jemaat-jemaat, buat anak-anak-Mu Bapa. Kau lepaskan dan Kau bebaskan dari segala masalah persoalan kesulitan di dalam keuangan mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah cinta kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur senantiasa Tuhan, kami bersyukur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu yang duduk saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita terima berkat Tuhan. Bapa, inilah tangan-tangan anakmu yang terangkat di hadapanmu. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan menyertai mereka. Ketika mereka duduk maupun berdiri, ketika mereka beraktivitas atau beristirahat, ketika mereka masuk atau keluar rumah Tuhan, ketika mereka bekerja ataupun mereka tidak bekerja Bapa, kiranya Engkau yang turunkan berkat atas mereka di dalam nama Yesus. Dan mereka yang tidak punya jalan, Kau buatkan jalan yang baru saat ini juga di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka memperoleh jalan yang baru dan mereka dapat mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, kami percaya bahwa Kau tidak pernah meninggalkan mereka Bapa. Kau selalu ada di dalam kehidupan mereka. Dan Kau tidak tinggal diam saja Bapa, tetapi Kau mengulurkan tangan kasih-Mu dan memberkati mereka sesuai apa yang mereka butuhkan dan mereka perlukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menerima berkat yang kudus dari Engkau dengan iman percaya kami. Dan kami peralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.